manajemen krisis. Manajemen krisis ini ya dilakukan pada kondisi khusus. Kenapa disebut kondisi khusus? Karena untuk diagnosanya yaitu diagnosa kegawat daruratan kritis itu dua, yaitu RBD, risiko bunuh diri, dan perilaku kekerasan dengan gaduh gelisah. Kedua diagnosa ini harus dilakukan tindakannya adalah manajemen krisis. Tindakan manajemen krisis ada dua. Yang pertama manajemen krisis secara fisik, yang kedua manajemen krisis secara psikofarmaka. Untuk manajemen krisis secara fisik itu yang ada 3 jenis: isolasi, restraint, dan seclusion. Ya, itu sudah Bulia sampaikan tuh. Kegawat darurat psikiatri kan Bulia yang ngajarkan. Kemudian kalau yang psikofarmaka, pasiennya diberikan obat-obatan. Obat-obatannya apa yang diberikan? Biasanya obat-obatan penang. Kenapa harus dilakukan manajemen krisis pada pasien dengan kondisi kegawat daruratan psikiatri? Karena mereka berisiko untuk mencederai diri sendiri, orang lain, serta lingkungan. Yang paling berbahaya adalah pasien ini melakukan tindakan-tindakan seperti sarkasm. Sarkasm itu berarti dia brutal ya. Kalau maaf, bukan brutal. Kalau kita lihat dari rentang respon, itu perilakunya itu amuk, rentang responnya itu amuk. Maka kondisi ini teman-teman, kita sebagai tenaga kesehatan harus melakukan tindakan manajemen krisis yang tepat. Ya, biasanya pasien akan dilakukan dulu pemberian obat-obatan, setelah itu baru pasien akan diistirahatkan di ruangan khusus, di ruangan PICU, Psychiatric Intensive Care Unit. Selama pasien kita lakukan pemberian obat dan juga pengikatan atau restraint, pasien akan dipantau selama 24 jam. Itu minimal. Setelah nanti 24 jam selesai, jika kondisi pasien membaik, kemudian ada remisi tanda gejala, sudah stabil, maka pasien akan didelivery ke ruangan biasa, ke ruangan rawat inap biasa. Oke ya. Untuk alat-alatnya, teman-teman, ini kita ada alat-alat untuk restraint. Ini kita ada tali, kemudian juga ada baju khusus, kemudian juga di sini kita ada obat-obatan ya yang akan diberikan kepada pasien nanti pada saat misalnya pasien memang kondisinya gaduh gelisah. Obat yang digunakan ada 3 jenis, ada haloperidol, ada diazepam, dan juga ada trihexyperidil. Obat yang diberikan itu diazepam dan haloperidol. Kemudian jika nanti muncul efek samping obat atau kita sebut dengan EPS, maka nanti kita kasih trihexyperidil sebagai penawar obat, sebagai penawar efek samping obat dari haloperidol dan juga diazepam. Ya, oke, kita mulai. Pasien kondisinya ini ada buka ininya jam tangannya. Pasien ini kondisinya ada di sudah di UGD. Kemudian pasien akan ada di pasien posisinya sudah di delivery ke PICU, Psychiatric Intensive Care Unit. Kita tidak ada memperkenalkan dan lain sebagainya karena ini namanya juga di ruang intensif, tapi inform consent itu wajib. Ya, misalnya dengan menyebutkan nama pasien dan kemudian kita menjelaskan secara singkat apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Namanya siapa ini? Dasi. Oke, Pak Gasi dengan Suster Rita. Pak Gasi sekarang ada di ruangan khusus ya, Pak Gasi. Karena Pak Gasi di sini masih ngamuk, masih marah-marah, emosinya belum stabil. Suster Rita dan 4 orang teman Suster Rita akan melakukan pengikatan ya. Pengikatannya tidak lain tidak bukan untuk menghukum, bukan untuk menghukum Pak Dasi, tapi ini untuk membantu Pak Dasi agar lebih tenang dan Pak Dasi aman. Oke? Siap ya Pak Dasi ya. Suster Rita ada 4 orang di sini yang akan nanti melakukan pengikatan. Pak Dasi siap ya? Oke. Kita mulai. Pengikatan ini teman-teman dilakukan serentak. Jadi nanti kita melakukannya tidak sendiri. Ya, kalau realnya itu, tapi berbarengan dengan perawat-perawat yang lain. Kita simpan langsung ininya, talinya. Kemudian kita siapkan. Oke. Posisinya talinya seperti ini teman-teman ya. Untuk yang di atas itu adalah yang ini. Yang ini ya. Yang ini di bawah, yang ada talinya, yang ada tali ini di bawah. Yang ini yang nanti di atasnya ada tangan pasien dan kaki pasien. Posisinya boleh begini, mangga. Yang pasti ini harus di atas ya. Jangan kayak keroscelila kikiran weh ayo. Ya. Pasangkan seperti ini. Kita harus cepat. Kemudian setelah itu teman-teman, pemasangan 2 jari di atas pergelangan tangan. Ya, 2 jari di atas pergelangan tangan. Setelah itu sambil teman-teman memeriksa keadaan pasien, lihat di sini cek akral, CRT, kemudian nadi, kemudian juga ROM. Ya.
pasien awalnya ROM-nya bagus, nadinya bagus, tidak ada lecet. Jangan sampai nanti setelah pemasangan restrain pasien ada lecet, ada luka. Kalau seperti itu berarti kita maleficient namanya, ya, membahayakan pasien. Makanya kita nanti bandingkan. Kemudian jangan lupa cek tanda-tanda vital. Semuanya sudah stabil, akralnya bagus, CRT-nya bagus, kita lakukan pemasangan. Sama-sama ya dengan yang lain, dengan suster-suster yang lain, cek 2 jari di atas tangan. Kemudian yang bagian yang kasar, ini kan yang kasar ya. Yang kasar itu di bawah. Yang kasar di bawah. Kemudian yang lembut ini di atas. Seperti ini. Ya. Kemudian fiksasi seperti ini pakai tangan dominan. Ya, genggam seperti ini. Kalau ini majuan aja ininya ngerekamnya. Genggam seperti ini. Kemudian yang pertama kita talikan adalah yang ini, yang atas dulu. Seperti ini posisinya, disilangkan. Ya, seperti ini. Kemudian fiksasi pakai jempol. Seperti ini. Kemudian yang tali bawah kita tali ke atas. Tadi kan yang atas ke bawah, sekarang yang bawah ke atas. Jadi posisinya menyilang seperti ini. Ini ke sini, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Fiksasi pakai jempol, kemudian kita tarik, ambil ke bawah. Ngambilnya bukan yang kita tarik ke bawah ini bukan ke sebelah sini ya, tapi ke sini, ke dalam. Kemudian kita selipkan ke sisi tempat tidur. Seperti ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini nggak boleh lepas. Kalau boleh pindah sini boleh, atau mau tetap di sini boleh, tapi yang penting tetap pegang. Kemudian ini yang kedua sama, yang atas dikebawahkan, ya seperti ini ya. Fiksasi pakai jempol agar nggak lepas. Kemudian yang kedua, yang bawah dikeataskan, fiksasi pakai telunjuk, bawa ke bawah, ambil ke bawah, kemudian selipkan di sisi tempat tidur. Sama, seperti ini. Oke. Kemudian sekarang kita kawinkan, ketemukan. Yang ini udah ketemu tuh ya, gini ya posisinya udah ketemu. Kemudian kita ikat, simpul mati. Oke, jangan narik-narik tangan pasien terus di bedolan ya tali, jangan. Posisinya upayakan pertahankan hanya 5 jari maksimal. Karena kalau ini terlalu lebar, ini nanti akan pegel. Pasien 24 jam, bayangin itu minimal kan? Minimal tuh 24 jam. Mungkin begitu hudang kieu. Karena kaku, ya. Jadi diupayakan hanya 5 jari, oke. Yang sudah 5 jari kita pertahankan. Kemudian ikat, mati, simpul mati. Seperti ini. Ikat. Simpul mati. Kemudian setelah itu, ini kita temukan 2 ikatan ini urang untun, ya. Kemudian tumpangkan. Jadi bukan hanya begini, bukan begini. Ini nanti mudah lepas. Tapi kita tumpangkan kayak gini. Mau yang kiri ke atas, mau ke yang kanan ke atas boleh. Yang penting ini numpang kayak begini. Tuh, numpang. Jadi biar kenceng. Ngerti ya? Tuh, begini. Nah, ikat. Oke. Kemudian habis itu untun. Jadi kan nggak ada space ya. Nah, kenceng. Oke. Selesai, kita gulung. Harus rapih, jangan sampai ada yang ngawir. Kalau nanti ngawir, resiko nanti dicowel ke pasien. Kita sisipkan ke bawah tempat tidur. Oke. Sudah selesai, kita cek 1 jari atau telunjuk. Aman ya? Masuk. Berarti kalau ini kan sirkulasi masih bagus, nanti tidak akan terjadi apa ini namanya? Hipoksia ya, takut minyak kurang CRT-nya. Ini aman. Oke. Setelah itu Pak Gazi udah selesai ya diikatnya. Gaji? Pak Gazi sudah selesai. Pengikatannya istirahat dulu ya. Oke. Setelah itu kita cek minimal 30 menit. Maksimal 1 jam. Tuh lihat di SOP. Setelah itu kita sampaikan ke Pak Gazi ini, karena dia masih gaduh gelisah setelah diikat, makin berontak. Maka kita sampaikan, Pak Gazi, karena Pak Gazi masih belum tenang ya, emosinya masih meluap-luap, masih marah-marah, maka suster akan kasih obat ya Pak Gazi ya. Oke, tolong obat cincong ke pasiennya. Langsung, jangan lupa pakai handspoon dulu. Kemudian kita kasih obat. Obat yang diberikan pertama haloperidol dulu. Kita ambil, kita disinfektan, swab, suntikan, selesai.
Obat yang kedua, kita kasih diazepam. Ya. Ambil, bila memungkinkan kasih ke perawat yang di sebelahnya, suntik di tangan sebelahnya. Nggak boleh di tempat yang sama. Kenapa? Diazepam dengan haloperidol itu konsistensi cairannya berbeda. Haloperidol mah ini pekat. Jadi agak lama. Kalau diazepam itu encer, jadi cepat. Setelah diberikan ini, pasiennya hitung 1, 2, 3, entah sampai 10 detik pasien pasti sudah tidur ya. Setelah itu kita pasien suruh istirahat, kemudian kita cek posisi ya. Kita sampaikan kepada perawat yang lain, observasi pasien minimal 30 menit, maksimal 1 jam. Sudah 30 menit, kita observasi pasien, kita lihat tangannya sambil kita cek ikatan ya, apakah lepas atau tidak. Bila perlu kita reposisi ya. Kemudian setelah itu kita lihat tangannya, kalau misalnya gemetar, timbul tremor, langsung cek kita mulutnya. Ternyata dia mengalami hipersalivasi ya, karena lidahnya kaku, ketarik akibat dari efek samping obat ya. Kemudian kita cek leher, cek pundak, ternyata dia mengalami kaku kudu. Kemudian kalau terjadi hipersalivasi, miringkan ke salah satu sisi untuk mencegah terjadinya aspirasi. Upayakan pasiennya posisi supin, tidak ada kepala lebih tinggi dari kepalanya tidak lebih tinggi ya, sejajar. Kalau ada tadi hipersalivasi, pasiennya miring ke salah satu sisi, di bawahnya ada naon ya teh, ngaranna teh anduk atau perlak apalah ya, untuk nampung ludah ya, miringkan. Kemudian cek mata, apakah menjuling ke atas ya, mendelik ke atas ya. Kemudian juga cek tensi. Ternyata tensinya turun, drop karena efek pemberian haloperidol. Maka jika muncul tadi EPS, extrapyramidal syndrome, ini udah jelas persarapannya kena gitu kan ya. Ini juga muskuloskeletalnya kena. Maka yang harus kita lakukan memberikan obat penawarnya. Obat penawarnya apa? Yaitu kita kasih THP. Ya, THP ini sifatnya adalah time release. Time release itu akan dipecah sesuai dengan hormon yang dipecah oleh epinefrin oleh trihexypiridil ini adalah hormon epinefrin. Maka kerjanya ini akan lambat. Semakin baik kita atasi akan semakin baik ya gitu. Jadi yang sampai terlambat. Ambil, kemudian kita suntikan lagi karena tadi sudah 1 jam. Mungkin ini lukanya juga sudah ini, tapi yang jelas langsung bisa dikasih ya sebelah sinilah ya, beda tempat aja kasihkan. Setelah itu nanti kita cek kembali 30 menit kembali atau 1 jam. Setelah 1 jam kita cek kembali seperti biasa, tanda-tanda vital, kemudian cek tanda-tanda EPS, kelihatan misalnya ludahnya juga sudah berkurang, kemudian kelihatan matanya sudah tidak mendelik ke atas, tensi sudah mulai normal, pasiennya tidur tibra, berarti aman ya, sudah berkurang efek sampingnya. Tapi tetap maksimal setiap 60 menit pasien harus kita cek ya. Setelah itu teman-teman setiap 1 jam cek posisi pasien. Bila perlu dilepas atau dilonggarkan dengan interval minimal 5 menit. Tuh ya, lihat di SOP. Jadi setiap 1 jam pasien ini ikatannya kita longgarkan atau kita lepas gitu kan ya. Kalau kita mau ngelepas tangan kanan dengan kaki kiri, tangan kiri dengan kaki kanan, jadi ngilang. Jadi bukan ini dilepas dua-duanya atau itu dilepas dua-duanya. Namun ini dilepas dua-duanya pasien kedang kayak hudang, ngarawai kurang, nonjok kurang gitu kan. Tapi kalau ada salah satu sisi yang terikat, pasien tidak akan bangun. Itu rasionalnya. Apa yang kita lakukan selama 5 menit pasien ini dibuka ikatannya atau kita longgarkan. Tadi cek tanda-tanda vital ya, kemudian cek EPS, kemudian juga cek tanda-tanda vital yang lain, mau cek SpO2, mau dengerin bunyi jantung. Karena teman-teman yang namanya kita diberikan pasien obat penenang, diazepam, apalagi golongan trisiklik diazepamnya yang ada warna kuningnya itu ya teman-teman, pasien ini akan tidurnya itu tidurnya tuh pules pisan. Tapi efek sampingnya itu ketika dia bangun badannya lemes. Jadi siga awak nu eueuh tulangan teh, itu efek sampingnya. Kalau diazepam yang golongan trisiklik ya, kalau masih nanti teman-teman ke rumah sakit, kalau ada diazepam ada bulat warna kuning itu golongan trisiklik ya. Karena tidurnya itu benar-benar obat penenangnya kayak kita mati gitu. Ya. Itu harus teman-teman perhatikan.
Karena apa? Khawatir henti jantung dan henti napas. Kalau memang ternyata pasien ini tidak teraba, ya, karotisnya ternyata endut-endutan, kemudian misalnya tidak ada lup di jantungnya, berarti pasien ini mengalami cardiac arrest. Kemudian SpO2-nya turun drastis, kita cek SpO2, berarti kita lakukan DC shock. Berarti pasien ini mengalami cardiac arrest, gitu. Pasang oksigen, DC shock, ya, kemudian laporkan ke dokter. Itu resikonya kalau diberikan obat-obatan penenang. Di jiwa, diazepamnya bukan diazepam kayak misalnya yang di ICU, biasa pasien-pasien fisik. Diazepam untuk pasien psikiatrik mah yaitu golongan trisiklik. Biasanya ada warna kuningnya. Begitu. Tujuannya itu supaya pasien betul-betul ditidurkan, ya, supaya pasien tenang. Begitu. Itu untuk yang yang restrain. Setelah 1 hari kita cek paginya. Oke Pak Gaji, gimana sekarang kabarnya? Tidurnya nyaman? Oke, masih marah nggak? Masih kesel nggak? Udah lumayan nggak ya, berkurang ya? Suster lepas ya. Oke, kita lepas. Lepasnya seperti biasa. Oke. Kalau ngelepas berarti kalau tangan kanan barengan dengan nah, jadi barengan kan belah itu buka, iya buka, belah dia, iya buka. Jadi iya ka dia. Jangan berbarengan. Temennya tangan kanan berarti kaki kiri. Temennya tangan kiri berarti kaki kanan. Ini jangan dulu dirapihkan, biarin dulu. Oke, Pak Gaji, duduk yuk. Pusing nggak Pak? Nggak. Diatur nafasnya ya. Oke, Pak Gaji 1 jam lagi Pak Gaji akan kami pindahkan ke ruangan rawat inap biasa ya. Oke, kalau begitu Pak Gaji sambil menunggu dipindahkan, Pak Gaji pakai bajunya dulu ya. Ini baju restrain, ini tali restrain, ini baju restrain. Yuk Pak Gaji turun. Perawat yang bertiga langsung pindah ke belakangnya. Oke, Pak Gaji pakai dulu ya. Oke. Nah ini teman-teman, jaket pengekangnya seperti ini ya. Nanti teman-teman kalau ke rumah sakit, ke RSJ, ini banyak modelnya yang kita gunakan ini. Sama kok, rata-rata sama. Nanti ada 2 orang perawat yang ada di belakang pasien. 1 orang yang ada di depan. Yang 1 orang lagi jaga-jaga di situ. Ya, jaganya di mana yang 1 lagi? Yang 1 sudah ada di sini kan? Yang 1 lagi berarti harus ada di sebelah kiri bawah. Berarti ada di kaki. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, pasiennya mau kabur, pasiennya kita tangkap lagi, gubrakeun saraykeun di kana tempat tidur, langsung ikat sebelah sini, ikat sebelah sana. Begitu. Yang ini diam di sini, yang 1 cepat-cepat lari untuk ikat di tangan kiri ya. Realnya aslinya begitu. Sok, masukin ya Pak. Nah, pasien ini kalau misalnya dia tadi ngamuk tiba-tiba ngamuk lagi, tiba-tiba dia kesempatan nih, misalnya dia mau kabur. Biasanya pasien rata-rata gitu, karena dia bosan, capek kali ya. Jadi begitu dia bangun itu pasti ada upaya dia untuk kabur. Maka pasien ini nggak boleh jauh-jauh dari pasien. Jadi kita terus dekat. Yang di belakang juga yang berdua itu harus dekat. Jadi lamun pasien ini kabur, jadi kita tuh posisinya gini ke pasien. Jadi kaki kita tuh masuk ke antara kaki pasien, masuk gini. Jadi lamun pasien kabur, ini cepet-cepet. Yang di depan ini langsung meluk, yang 1 lagi perawat yang di bawah ini megang kaki. Jadi barengan ditangkep gini, langsung gubrakeun karena tempat tidur. Jadi langsung begitu dia begini, langsung ikat yang sebelah sini, ikat di sana. Jadi yang di sini itu udah standby, yang 1 orang, karena yang 2 orang kan pindah, gitu. SOP-nya begitu. Oke, kita ikat. Untuk pengikatan, yang pertama kita ikat yang di tengah dulu ya. Nah, yang ini dulu. Jadi bagian badannya dulu yang kita ikat. Oke. Ikat seperti biasa ini mah. Kemudian Oke. Ini masukin, jangan awir-awiran. Ikatnya biasa aja teman-teman, cuman yang rapih aja. Seperti ini. Ini yang terakhir.
Kemudian sekarang yang bagian depannya, tangannya masukin ke sini kayak sholat. Nah. Nah, seperti ini. Bisa ditaitkan. Kayak begini hasilnya. Rapi kan? Jadi kayak begini. Ini bisa dikencangkan, bisa dilonggarkan. Jangan terlalu merekat, pasien kayak engap. Oke. Nyaman, Pak? Sakit nggak? Ada yang sakit nggak? Relax aja ya. Oke, Pak sambil nunggu perawat nanti ngejemput, Bapak boleh duduk, boleh keliling-keliling di ruangan ya. Suster kita tinggal dulu ya, Pak. Oke, istirahat ya, Pak. Udah selesai. Gitu. Jadi nggak bisa